Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, wabil khusus sahibul mahad, pondok pesantren Raudhatul Muttaqin Sumbersari, beserta para dzurriyyah dan keluarga yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka haflah tasyakur khatmil Quran wal kutub Pondok Pesantren Raudhatul Muttaqin Sumbersari yang saya banggakan. Atas izin Allah, siang hari ini hujan. Yakinlah hujan itu turun bukan jatuh. Karena yang jatuh aku, jatuh hati sama kamu. Bapak Ibu yang saya muliakan, mumpung ini hujan dan saya baru 5 hari pulang umroh, saya doakan semoga semua yang hadir segera dipanggil oleh Allah. Untuk ziarah Makkah Madinah. Semoga semua yang datang dalam keadaan sakit disembuhkan. Yang sedih disenangkan. Yang susah dibahagiakan. Yang berhajat dikabulkan. Yang bermasalah disolusikan, dan yang jomblo segera dinikahkan. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, para kiai yang saya muliakan dan hadirin wal hadirat yang berbahagia, dalam sebuah makalah disebutkan al-insanu ya'ti bila syai'. Manusia itu terlahir tidak membawa apa-apa, betul? Kemudian summa yas'a wara'a kulla syai'. Lalu hidup di dunia mengejar segala sesuatu. Kemudian dia akan dihisab atas segala sesuatu. Yang pertama, orang datang, manusia terlahir tidak membawa apa-apa. Rata-rata yang dikejar duit. Rata-rata yang dikejar harta. Yang dikejar uang. Sampai wajahnya kayak uang. Ini kan kelihatan pengejar uang. Wajahnya kayak kotak infak. Anak itu lahir tangannya tergenggam apa begar? Tergenggam apa buka, Bu? Tergenggam. Kenapa bayi lahir dalam keadaan tangan tergenggam? Karena kalau buka rusak jalannya. Kenapa tidak terbuka? Karena manusia lahir ke dunia seolah-olah pengen menggenggam dunia seisinya. Genggam istri, tetangga, semuanya maunya digenggam. Saya itu kecetet, Kiai. Saya kemarin di Surabaya itu ngaji kecetet pas di tulang rusuk. Sehingga badan saya tidak nyaman. Tapi demi orang Pringsewu saya akan berdiri. Sudah kelihatan, Bu? Kok saya pegang-pegang kok sempak saya basah. Ternyata kursinya basah. Bahwa ternyata
Kita terlahir tidak membawa apa-apa, kemudian mencari apa-apa. Wa yas'a wara'a kulla syai', mencari segala sesuatu. Ternyata prioritas yang harus dicari itu bukan harta, tapi ilmu. Itulah alasan kenapa ada dalil minal mahdi ilal lahdi. Yang perlu digenggam itu adalah ilmu. Ilmu itu jauh lebih utama dibandingkan harta. Tangannya Mas Ganjar, Pak Mahfud namanya TPN, pasangannya Pak Prabowo, Mas Gibran namanya TKN. Tiga-tiganya Gus Miftah tidak masuk tim sukses. Coba diingat. Kok Gus Miftah dekat dengan Pak Prabowo itu dari dulu, tiga-tiga calon saya kenal semua. Sama Mas Anies saya baik, sama Mas Ganjar saya baik, sama Pak Prabowo saya baik. Kalau kemudian hari ini orang mengidentikan saya dengan Pak Prabowo, itu urusan orang. Karena kemarin betulan bulan Syawal saya open house di pondok, semua capres saya undang Kiai. Ternyata yang datang hanya Pak Prabowo. Kalau kemudian orang hari ini mengatakan Gus Miftah dengan Pak Prabowo, silakan. Tapi ingat, saya bagi-bagi duit sejak 10 tahun yang lalu. Kalau pengajian, ketemu orang di jalan, pengemis, gelandangan, di sawah, di pasar, saya selalu bagi duit. Prinsip saya apa Pak Nyuwun Sewu? Saya berbagi bukan karena saya kaya, tapi karena saya paham betapa susahnya orang menderita. Betul Bu? Kanjeng Nabi dawuh tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ibu-ibu Pring Sewu lebih suka di atas apa di bawah? Lebih suka di atas apa di bawah? Kok kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah? Pak, Bu, saya itu kenapa dari dulu sejak saya miskin sudah mau berbagi. Tahun 2000 pertama kali saya buka pengajian di lokalisasi bersama para purel dan lonte. Semua biaya yang muncul akibat pengajian saya di lokalisasi sejak tahun 2000 saya yang nyari Kiai. Saya nggak mau mbak-mbak yang bekerja di lokalisasi terbebani dengan materi gara-gara pengen ikut pengajian. Saya hari ini punya thoriqoh. Setiap dikabari di mana ada lokalisasi klub malam, kafe, karaoke, kok mereka butuh mukena untuk sholat, saya pasti belikan. Saya kemarin di Pasuruan, lokalisasi terbesar di Jawa Timur, Gang Sono Tretes. Ada mbak-mbak lokalisasi 580 orang. Seumur hidup tempat tersebut belum pernah untuk bikin pengajian. Kemudian ada yang bilang, kalau Gus Miftah pengajian di sini boleh. Mereka jawab, kalau Gus Miftah yang ngaji boleh. Setelah sekian lama nggak ada pengajian, ibu-ibu tahu siapa panitianya? Germo, Mucikari, Angelo. Apa itu Angelo? Antar jemput lonte. Begitu pengajian Pak, puluhan ribu orang, 580 PSK duduk paling depan. Tapi demi Allah, demi Rasulullah, sudah 20 tahun lebih saya ngurusi mbak-mbak PSK. Sekalipun saya pengajian bersama mereka tidak pernah memanggil lonte. Kan gak lucu Kiai, masa pengajian para lonte rahimakumullah. Gak mungkin. Akhirnya mereka selesai pengajian, saya bagi rukuh Bu mukena 580. Ramadan kemarin mereka nggak pulang. Disepakati yang bekerja di tempat itu harus sholat taraweh berjamaah menggunakan mukena dari Gus Miftah. Akhirnya mereka taraweh, selesai taraweh kerja lagi.
Saya datang ke sana Pak, saya tanya, gimana Nduk, laris? Alhamdulillah laris Bah. Lah kok bisa? Iya, berkah rukuh dari Gus Miftah. Apa? Gurih, matamu gurih. Kok gurih ki apane? Kebiasaan memberi itu harus dipupuk, ditumbuhkan. Maka kalau hari ini ketika kemarin terjadi di Pamekasan Pak, di Pamekasan saya punya teman, namanya Haji Her, juragan tembakau. Beliau ini sakok, dermawan, sudah membangun 1.000 unit rumah untuk orang miskin. Beliau telepon saya, Gus, mbok ke Pamekasan, rumah saya disambangi, ngopi bareng saya. Hampir 9 tahun. Saya mau sehari ngaji 4 kali, 5 kali tetap puasa. Kebiasaan saya dulu dari lokalisasi. Karena kalau pengajian di lokalisasi Pak Kiai, saya puasa. Karena saya ingat, kalau seseorang pemuda puasa di rumah orang tua saya. Ibu saya di sana lengko buka ning omah. Karena kebetulan saya itu sebenarnya lahirnya di Jabung. Orang nggak percaya kalau Jabung itu ada kiai, karena Jabung gone maling, gone begal. Tapi mbah saya Ponorogo. Jadi Puja Kesuma putra Jawa kelahiran Sumatera. Mbah saya nomor 9 namanya Mbah Muhammad Besari, walinya Ponorogo. Saya urutan ke-9. Mbah Muhammad Besari ini dulu kayanya 7 turunan. Tapi pas jatuh saya miskin karena saya keturunan nomor 9. Saya itulah kon ngurki mbah saya sampai nomor 18, ya saya hafal. Miftah, Muhammad Murodi, Muhammad Boniran, Muhammad Usman, Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Muhammad Ilyas, Muhammad Besari. Mbah saya nomor 9 namanya Muhammad Besari, makamnya di Ponorogo. Muhammad Besari punya bapak namanya Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Raden Demang, punya bapak namanya Pangeran Demang, punya bapak namanya Panembahan Praworo, punya bapak namanya Susuhunan Wirasmoro, punya bapak namanya Sultan Trenggono, punya bapak namanya Raden Patah, punya bapak namanya Prabu Brawijaya. Jadi saya keturunan ke-18 dari Mbah Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya itu orangnya ganteng, rambutnya gondrong, persis panggah oke. Nah, kalau kemudian hari ini mohon maaf, saya viral berbagi, dikait-kaitkan dengan politik, itu urusan orang Pak. Teman saya Haji Heri Pak, nyuwun sewu di Pamekasan, setiap hari berbagi minimal 50 juta Pak. Untuk karyawan, untuk petani, untuk pedagang. Pas saya ke sana jatah sedekah. Haji Heri bilang sama saya, Gus, itu karyawan saya 1.500 orang pengen salaman semua sama Gus Miftah. Saya pas berbagi sedekah, tolong yang membagikan sedekah saya Gus Miftah. Direkam sama orang, diviralkan. Katanya Gus Miftah money politik, kan dancuk. Pertanyaannya begini, ini yang pernah ditanyakan sama Raffi Ahmad ke saya. Karena kebetulan saya ini kalau di Jakarta terkenal sebagai kiainya artis dan silet British. Jadi jamaah pengajian saya di Jakarta tuh keren-keren kiai. Malah paling banyak janda. Aura Kasih, Wika Salim, Selin Evangelista, Nikita Mirzani. Yang paling terbaru idolanya orang Pringsewu, Lucinta Luna. Kata wayu le. Begitu tak rangkul busine metu tungul. Raffi Ahmad sama Atta Halilintar dulu sering dibully gara-gara kalau sedekah diposting. Saya ditanya, Gus, boleh nggak sedekah diposting?
Saya jawab boleh. Teori ilmu sedekah bapak-bapak, ibu-ibu, coba Anda perhatikan. Kalau Anda punya uang, tolong dibagi 4. Caranya bersedekah. Dibagi 4. Sedekah itu kan teorinya begini. Alladzina yunfiquna amwalahum billaili wan nahar. Sirron wa alaniyah. Jadi sedekah itu bisa dilakukan dengan 4 cara. Siang boleh, malam boleh. Terang-terangan boleh, tersembunyi boleh. Jadi kalau Anda punya uang 100.000, pengen sedekah, coba Anda praktekkan sesuai tuntutan ini, sesuai tuntunan ini. Yang 25.000 kamu sedekahkan di siang hari, yang 25.000 kamu sedekahkan di malam hari, yang 25.000 kamu sedekahkan tersembunyi, yang 25.000 terang-terangan. Itu boleh, tuntunan Al-Quran. Yang nggak boleh itu diam-diam nggak sedekah, terang-terangan cangkeme cerewet. Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Orang Indonesia itu kebiasaan buruknya satu, Pak. Sering masuk ke wilayah niat orang lain. Padahal manusia itu nggak bisa, Pak, masuk ke wilayah niatnya orang lain. Kayak Pak tentara ini, Pak siapa namanya? Pak Sarwan. Hari ini Pak Panglima TNI mendampingi Pak Presiden di Cilacap. Kebetulan Pak Panglima TNI itu Pak Agus Subianto jamaah saya. Di Arafah saya pukul punggungnya puok. Dan kamu besok jadi Panglima TNI. Di Arafah tahun 2021. Saya pukul punggungnya dan alhamdulillah 2 tahun kemudian jadi Panglima TNI. Cangkem Miftah mandi dan katanya saya kira tak gebuk iki tak iki ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sama Kapolda Lampung ini sahabat dekat saya Pak Helmi Santika. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, coba sedekah itu dibagi 4 hal itu. Makanya kalau ada pengajian seperti ini seharusnya apa? Kalau tadi dikatakan wayas'a wara'a kulla syai', orang hidup itu mencari segala sesuatu. Ketika harta yang kita dapatkan, maka harusnya kita berlomba-lomba kebaikan dengan menyedekahkan hartanya. Maka kalau ada pondok pesantren seperti ini, mohon maaf, ada 3 hal yang bisa kita sumbangsihkan. Apa saja, Bu? 1. Mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Barang siapa punya ilmu, hendaklah dia sedekah dengan ilmunya. Mulang kata orang Jawa. Apa, Bu? Mulang. Wa mangkana lahu malon, yang punya harta, falyatasaddaq bimalihi, sedekah dengan hartanya, nyumbang. Wa man kana lahu quwwatun, yang punya tenaga, falyatasaddaq bi quwwatihi, sedekah dengan tenaganya, rewang. Jadi pilihan kalau ada acara seperti ini sumbangannya cuma 3. Yang pertama, yang punya ilmu mulang, yang punya harta nyumbang, yang punya tenaga rewang. Ojo dadi sing nomor 4. Wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Boleh. Mau bangun rumah dulu apa masjid dulu? Saya jawab, kira-kira kalau jawaban jenengan rumah dulu apa masjid dulu? Rumah apa masjid? Saya bangun rumah. Kenapa saya bangun rumah dulu? Sederhana, Pak. Kalau saya bangun masjid baru bangun rumah, orang akan cerewet. Ya lumrah Miftah kae iso bangun omah, wong oleh turan semen masjid. Betul? Soalnya wong Jawa niku punya prinsip, sing lakoni adem ayem, sing nyawang kakean.
Apa meneh kiai? Apa meneh kiai? Tahun 2008 Pak, saya mau cerita. Yang hari ini fenomena Habib dibentur-benturkan dengan Habib, kiai dimusuhkan dengan kiai, kiai musuhan dengan Habib hari ini. Ternyata Pak nyuwun sewu, itu sudah menjadi firasatnya Habib Lutfi sejak tahun 2008. Kebetulan Habib Lutfi itu guru saya, orang tua angkat saya. Istrinya Habib Lutfi, Mama Salmah, itu masih satu nasab dengan saya. Itulah kenapa saya dekat dengan Habib Lutfi. Pak Kiai ngapunten. Tahun 2008, Habib Lutfi mengatakan demikian. Pengen menghancurkan NU kui gampang. Caranya bagaimana, Bah? Dengan cara, mohon maaf, cara menghancurkan Indonesia itu gampang. Caranya bagaimana, Bah? Gampang. Dengan cara menghancurkan Nahdlatul Ulama. Bagaimana cara menghancurkan NU? Gampang. Kiai diadu dengan kiai, Habib diadu dengan Habib, kiai diadu dengan Habib. Dan ini terbukti. Saya itu paling gak suka Anda mencintai seorang kiai dengan menghinakan kiai yang lain. Anda mengidolakan satu Habib dengan menghina Habib yang lain. Kiai belum tentu jadi nasib. Maka nasab tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi nisab. Lah sekarang itu orang kadang-kadang bertengkar bukan karena beda nasab, tapi karena beda nasib. Orang itu berkelahi bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Lah mohon maaf Kiai, Bapak pejabat, Pak TNI, polisi, ASN, mohon maaf Pak ya, kita semuanya berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Emang boleh? Gak bahaya tah? Jadi nyuwun sewu, itu sudah disampaikan sama Habib Lutfi. Saya meyakini perkataan beliau apa? Ini mindset seorang santri. Coba santri Raudhatul Muttaqin. Mindsetnya yang belum seperti saya tolong Anda rubah. Tak dongake santri Raudhatul Muttaqin mudah-mudahan lebih sukses daripada Gus Miftah. Kalau toh kemudian kalian besok harus viral, pesan saya satu. Virallah dengan prestasi, bukan sensasi. Setuju? Saya tuh heran Pak, kemarin sahabat saya Master Botak Deddy Corbuzier telepon saya gara-gara seminggu saya viral 2 kali. Viral terakhir pertama itu sebelum kemarin bagi-bagi duit dengan Abah Kirun. Katanya amplopnya Abah Kirun dikembalikan untuk tidak bergabung ke paslon tertentu. Semuanya hoak. Hujan lagi. Udah kita sholawatan dulu yuk. Ada hadrohnya enggak? Gak ada, kere. Ya udah, hadroh, cangkeme bengok-bengok tanpa musik. Sumbang gampang tak sumbang. Oh, rupamu kayak kotak infak kok, santai wae. Dijawab banter-banter. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Sebelah sana kurang banter, sing bengoke banter tak dongake muga-muga utange lunas. Sing ora bengok mulih meteng. Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Habiballah Muhammad Muhammad
ibni Abdillah Muhammad yen wis mati pondo ra melu bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan ya Rasul ya Habiballah oh yang Muhammad 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 bocah cilik diwulang ngaji sesoyan gede dadi kiai kaya rama amin keto yuyu telat malaikate gede dadi kiai amin urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek sholawatan ya Rasul ya Habiballah oh ya Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad. Pring sewu, sekarang semua amalnya dicatat di HP masing-masing. Makanya Rokib Atid nganggur. Besok di akhirat Allah mengatakan usubhum, hisab itu orang pring sewu. Malaikat datang tidak membuat catatan amal. Jenengan wong pring sewu bangga, yes modiar malaikat randuwe catatan. Begitu malaikat datang langsung teriak, hei wong pring sewu, bukaan HP-mu, modar, ketok kabeh. Sing tua-tua Facebook, dewasa Instagram, anak muda TikTok. Tua-tua itu Facebook ya. Saya punya jamaah janda usia 60 tahun. Jam 11 malam update status, ada nggak yang mau jadi imamku? Langsung saya jawab, ada mbah. Sinten Gus? Israel. Lah wis widak tahu golek imami goblok. Bapaknya Pak, ternyata baru ketemu setelah saya turun pesawat. Jawabannya apa? Karena hari ini banyak orang bermaksiat tidak dengan menggunakan mulutnya, tapi menggunakan tangannya, tapi menggunakan jarinya, tapi menggunakan jempolnya. Betul? Contoh, selalu jadi korban hoak. Saya ceramah di lokalisasi, dibully. Dasar Kiai Lonte. Tenan. Saya mengislamkan Deddy Corbuzier, dibully. 2021 saya ceramah di gereja, dibully. Miftah kafir. Tak jawab, ora popo, sahadat meneh. Repot amat. Dibilang lagi, dasar Miftah goblok. Saya jawab, ora apa-apa, goblok we laris.
Segoblok-gobloknya saya, Bu. Saya mungkin dai muda NU yang paling sering diundang pengajian sama Presiden Jokowi. Bulan kemarin saya diundang sebulan 2 kali di hadapan Pak Jokowi. Ramadan saya diminta jadi imam sholat dan mau itu hasanah di hadapan Presiden Jokowi beserta Ketua Umum Parpol. Waktu itu ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo, ada Pak Zulkifli Hasan, ada Pak Airlangga Hartarto, ada Pak Jokowi manut, Pak Prabowo manut, tak atur. Saya mau sholat tengok ke belakang, tolong luruskan soft dan barisannya. Pak Jokowi jawab, enggih Gus, bagus. Saya heran Pak, semuanya kok jadi viral rame. Tahun 2022 rame lagi. Apa? Saya berdebat soal hukum wayang sama Ustadz Khalid Basalamah. Karena Ustadz Khalid mengharamkan wayang, saya menolak. Ribut lagi, viral. Ya dan ya, jangan gampang lah mengkafirkan orang itu. Semuanya kok viral. Saya dihujat, dicaci maki dan lain sebagainya. Kenapa Gus Miftah atas semua komentar tidak pernah sakit hati? Rahasianya satu, karena komentarnya tidak pernah saya baca. Lah sing komentar puluhan ribu Pak, pusing kalau baca. Makanya jadi pejabat, jadi ASN, tentara, polisi, gue coba baperan le. Lah kamu baperan gak usah jadi pejabat. Pejabat itu siap dikritik, betul? Pejabat itu siap dionek-onek karo rakyatnya, betul? Kalau nggak kuat, ra usah jadi pejabat. Kalau nggak siap, ra usah jadi lurah. Lurah itu kan problemnya cuma 2. Ndi lurahe iki? Lurah rungono kupingmu. Lurah irenge ya Allah. Nganti ra ketok raine mau. Gono Pak Lurah to. Makanya lurah ki rasa baperan. Problemnya lurah di Indonesia itu cuma 2 Pak. 1 BLT, 2 dana desa. Makanya Pak Lurah Sumbersari pengen selamat, jogo BLT, jogo dana desa. BLT ini kenapa lurah mumet? Mergo rakyatnya ya kurang ajar. BLT untuk orang miskin. Wong Sumbersari sing duwe sapi sak kandang ya ngakune miskin. Betul? Duwe mobil ngakune miskin. Pengajian gelange krempiang-krempiang ngakune miskin. Begitu ora keduman cerewet, suudon karo lurahe. Aku ora keduman BLT, soale BLT didom karo dulure lurahe dhewe. Ada yang berprasangka seperti itu? Itu benar. Benar-benar suudon. Masake lurahe nganti kuru lho. Awak tipisnya sak mono. Ki manuke sepira kuwi. Sake lurahe niku. Makanya kan kula nyuwun sewu, Pak. Lah kula ngaji kali menteri-menteri pejabat, Pak Agus Subianto niku lak sering undang ngaji kula. Pak Kapolri niku lho non Islam, tapi seneng ngaji wong. Kula ngomong, kalau pejabat itu dikritik ada masukan dari rakyat, jangan baper, bawa perasaan. Nggih biasa-biasa mawon. Wong kula sing mboten pejabat mah mendina dionek-onekke kok. Mobil kula di-endorse kali perusahaan mobil. Dikai mobil anyar kali perusahaan. Saya endorsementnya. Brand ambasadornya. Apa fitnahnya? Gus Miftah diberi mobil oleh Pak Prabowo. Apa so? Nah, kenapa kemudian penampilan Gus Miftah itu berbeda dengan kebanyakan kiai yang lainnya? Tak kayak teori ini, terutama para santri. Sing biru-biru ini kok santri? Gue santri gue. Wah, santri ini metengkring kaya ngising lho ya Allah. Oh, santri Sumbersari. Sok muga-muga sukses kabeh. Lulusan, kowe jadi santri ra usah insecure le.
Ah, santri modalnya mung sarung. Jawaban, aja mau delok sarungnya tapi delokan ilmune goblok. Isine. Di Bustanul Ulum, Jaya Sakti Padang Ratu, anak tua. Satu kelas santrinya 40. Yang nggak pernah ngaji cuman saya. Karena saya diminta ngurusi ayam telurnya Pak Kiai. Pak Kiai punya ayam 10.000 Pak Kiai. Saya yang berkewajiban untuk makani pitik, ngopeni pitik, nimpal telek, pitik, jiko endok, pitik. Makanya dulu Gus Nur yang pernah musuhan sama saya itu mengatakan dasar Miftah Gus telek. Karena pekerjaan saya nimpal telek. Tapi saya bangga Pak jadi telek. Kenapa? Telek itu sakti, telek itu hebat. Buktinya apa? Gak ada orang berani nginjak-nginjak telek. Betul? Bahkan orang nginjak telek Pak bisa pincang. Aduh telek. Pincang. Lah lucune wong Sumbersari ngerti telek malah diambu. Telek boyo goblok, goblok. Dulu Kiai, santri teman-teman yang lain itu apalan. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun. Saya di kandang Pak. Teman-teman saya ngaji kitab Hikam Ibnu Athaillah Sakandari. Saya di kandang. Kiai saya ngaji sama teman-teman saya yang lain. Saya cuma mendengarkan dari kandang. Sampai satu ketika saya mendengarkan dari balik tembok, Kiai saya bilang, urusanmu urusan kandang, soal ngaji sesuk. Saya selesai dari Bustanul Ulum, Kiai saya bilang begini, sesuk lak wancine kowe iso ngaji, mesti ngaji. Saya dulu tidak pernah ngaji hikam langsung, cuman mendengarkan dari kandang, tetapi saya akhirnya mulang hikam. Kenapa kok bisa? Berkait dungone guru. Mergo saya manut. Mila santri Sumbersari pengen urip mu kepenak, manuto karo gurumu. Termasuk wali santri, ra usah ngatur-ngatur kiai. Peraturan pondok ra usah mok tawar, manuto karo kiai. Santri niku mondok pertama kali Pak, biasane nyuwun sewu, sing paling susah niku anake. Karepe titik-titik mulih. Nggih napa mboten? Mbakne rabi mulih. Adine sunat mulih. Bapake lara mulih. Wedhuse meteng mulih. Kucinge manak mulih. Tapi begitu santri wis betah ning pondok, sing mulai cerewet, mbokne kok anakku ra gelem mulih. Namanya siapa sayang? Anaknya siapa begini? Putih belum gawe anak, belum ngapain dulu. Bawa lihat ini muka anakku gimana? Sama-sama. Hello, Mama hilang nggak bisa. Niki rahasia santri supaya sukses. Rumah nih. Waktu ini malah enak. Untuk anakku sukses aja. Mau lampung nih bagi Pak Sandi. Nanti keuangan mau lampung. Mesti mulai. Menteri Perdagangan mau lampung. Pak Zulkifli Hasan. Lampung Pak. Soalnya. Menteri BUMN Lampung. Erick Thohir. Soalnya. Out. Kiai paling viral Lampung. Lama Jawa Isya kering, anak Lampung beri maling, kita balik fakta itu bahwa Lampung bukannya orang hebat. Itu belum ngomongin. Nanti kalau yang gede.
metu sama ngomah kalau nyanyi. Saben malam jemuan bojoku angel dibuka. Aku atau dibagai terus aku budal patron. Anjur matu bengi buka rondo sumber sari. Telah meninggal dunia dengan tenang sama Pringsayu. Ambarawa. Wa ismu minhu rabbul alamin. Lagi sampai itu dengar lagi. Isim itu ada dua, mu'rab dan mabni. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Jadi santri itu harus mu'rab apa mabni? Jawabannya mu'rab. Santri itu harus dinamis, bukan statis. Maka santri itu harus menjadi imam, tidak hanya sekedar menjadi makmum. Santri itu harus menjadi trendsetter, bukan hanya follower. Oke? Jadi normal, kalau kamu menempatkan dirimu sebagai orang yang dinamis, santri itu harus optimis. Apa bedanya orang optimis sama orang pesimis? Bedanya adalah orang optimis melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Kalau santri di mana ada masalah itu peluang. Contoh dulu Pak, mbak lokalisasi anak-anak nakal, anak-anak mabuk itu dianggap sampah masyarakat. Semua orang menjauhinya, dianggap problem. Tapi Gus Miftah datang sebagai problem solver, bukan trouble maker, pemberi solusi, bukan nambah masalah. Apa yang saya jadikan dasar? Dawe Gus Miftah. Di Kediri itu ada wali top namanya Kiai Hamim Jazuli alias Gus Miftah. Yang saya jadikan dasar waktu itu, Gus Miftah mengatakan begini, pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat dan pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat. Maksudnya apa Bu? Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat supaya kita tidak gampang menyalahkan orang lain, supaya tidak gampang menghakimi orang lain, tidak gampang ngejudge orang lain salah. Tetapi sebaliknya, pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat supaya kita lebih waspada dan hati-hati. Makanya ada mbak-mbak waktu itu dari lokalisasi Pak, datangi saya ke masjid. Gus, kita itu pengen ngaji, tapi kalau gabung ke masjid dilihat orang dengan pandangan sebelah mata. Kami diyakini, kenapa? Karena banyak di antara kami yang bertato. Mulai itu bukti saya 2 tahun yang lalu habis pandemi kok. Orang babak pura, LC, apa itu pura? Orang tua ada lagi pusat-pusat. Kerjanya di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Apa yang dilakukan? Karaoke, karaoke dibuka, oke. Pengusaha kami dari Kalimantan, Gus, saya punya pemandu karaoke ngefans banget sama Gus Miftah. Buktinya apa? Dadanya ditato Gus Miftah. Akhirnya video call sama saya. Bener Bu, Bodoni Gus Miftah. Saya tanya, kenapa dari kamu tato Gus Miftah? Saya mengidolakan Gus Miftah. Kenapa harus saya tato? Dulu Gus Miftah pernah ngomong, pengajian di Jogja saya ikut. Apa Mbak? Seseorang itu besok dari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Jadi kalau saya di dunia mencintai Gus Miftah, kalau toh kita tidak bisa bersama di dunia, nanti di akhirat saya bareng sama Gus Miftah. Saya langsung urus dadanya istri saya. Maksudnya jodoh. Saya bilang,
kok jangan begitu, tato kamu itu bagus, tapi saya lihat satu apa Gus, orang ngerundi. Kamu orangnya bayangin. Nah ini pakai aktivis serung karaoke. Yunda apa? Tapi apa? Bahwa dakwah itu harus bukan mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu harus menasehati, bukan menghakimi. Alaihissalam ya kami. Manut Bu Hercules sekarang jadi pengawal saya. Saya kalau di Jakarta cuma bilang begini Pak, kayak saya difitnah pencucian uang gara-gara saya jual belangkon untuk muktamar NU di Lampung. Waktu itu belangkon saya terjual berapa Bu? 900 juta. Saya sumbangan untuk muktamar NU di Lampung. Saya jual belangkon itu 2 kali. Satu untuk gerakan santri asuh di Jawa Timur, terjual 200 juta. Saya sumbangkan. Yang kedua belangkon untuk muktamar NU di Lampung, konser di Jakarta sama Habib Lutfi. Belangkon saya laku 900 juta. Coba bayangin, belangkon ini saya 100 juta, ini sarung nih. Enak orang mentor dulu. Sebenarnya fitnah saya apa? Gus Miftah terlibat pencucian uang. Uang yang untuk beli apa mengumpulkan wartawan konversi soal berapa? 5.000 dari Bumi Ayu langsung Hercules ke Jakarta naik mobil secepat-cepatnya. Ternyata orang kita dari sana ujungnya apa? Amin. Aku enggak Bu. Ini waktu dialamin wartolin. Akhirnya kiai-kiai juga tahu saya dipanggil. Itu goblok. Udah tahu dia wong mabuk kok mau ajak sholat. Kowe iki ayo paham, ana hadis bunyinya sholat orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40. Ngopo kok mau ajak sholat dasar goblok. Gua jawab, ditomor urusan cangkemmu. Tapi urusannya pangeranku. Muncullah quote yang paling viral punya Gus Miftah. Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ora usah melu. Itu gue yang paling viral tuh borong. Orang itu angsal rekor muri sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong. Saya tahun 2021 Pak, ceramah di acara Forum Investor Daily Summit 2022. Siapa pesertanya Pak? Seluruh investor top dunia di Jakarta, dibuka oleh Presiden Jokowi yang suruh ceramah saya. Waktu itu apa isunya? Indonesia akan terancam resesi global. Akhirnya nyuwun saya lah ceramah di pondok ini jawabanku. Ini ceramah ini pengusaha-pengusaha top saat dunia di Jakarta. Saya ditanya sama Presiden, Gus, isu resesi global, ceramah Gus Miftah soal itu. Siap Presiden. Jawaban saya apa? Padan Pak, Padan Ramil, dan apa ya? Dan Danding, dan Ramil, Gus-Miftah, dan Jalan. Saya bilang apa? Saya bacakan satu ayat dalam Al-Quran. Pasal itu. Kullai yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa Allah falyatawakkalul mu'minun. Katakan sekali-kali musibah itu tidak akan menimpa kami kecuali yang telah Allah tetapkan untuk kami. Buktinya apa? Pandemi COVID-19. Mau mengundang pengajian Gus Miftah gratis. Saya
sampai jadi presiden, saya tak mendoakan saja, saya tetap jadi kiai. Pak Zulkifli Hasan, ketua PAN, orang Lampung Selatan, Gus pulang ke Lampung, nyalon gubernur, saya yang biayai. Saya bilang, aku jadi gubernur Lampung, aduh mau darahku, ini disuanya betul akin, sekarang ini lu kayak sumber sari, mau aku cocok. Tapi kita kan gubernur Lampung, bisa mau darah, aku berlama. Pasti dari itu kan jadi buat akan banyak apa ya? Saya gimana jadi apa Pak? Orang ngomong bung, orang sehat ya. Jadi teman-teman, santri harus punya optimisme. Maka sekarang saya tanya, mau mereka saya untuk optimis apa? Coba dijawab. Seandainya mau mereka saya numpak perahu ini bocor. Di samping perahu itu banyak buaya. Apa yang harus kalian lakukan? Tahlilane saben malam mulai tahlilan rahmat Allah berkah. Anu sampai akhir. Tahlilane saben malam mulai tahlilan bodho. Salatullah ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Asia, ada Asia. Semua aku jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Amin. Aku jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Berkah. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ya Sayyid Habibillah. Salatullah salamullah ya Sayyid Habibillah. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu akur ya. Bendera partai boleh banyak, tetapi kita harus di bawah merah. Politik secukupnya, persaudaraan Nusantara. Setuju Pak Bupati? Beda caleg di Rapopo. Pilih-pilih calegnya mau ngambil apa? Calegnya pemilihan. Wah biasanya kalau mau cek kok sumeh hasilnya aku jadi gajah jangan aku tahu. Orang kalau mau pengajian orang-orang libur panggung. Orang kenal NU orang-orang tuh pengajian kok. Karena sekarang kalau saya dikasih es teh manis, gulanya nggak pernah saya atur supaya manisnya diatur. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa, kacangnya kalah. Itulah bedanya PKB sama PKB. Saya
dari seorang itu tenang itu ditulis. Gimana bener? Tahu dia ngomong. Gue kita pengen kampanye murah 5 tahun itu seharusnya terus baik dengan rakyat. Orang mengarap pemilihan. Gimana bener? Gila gara-gara beda cara beruang. Sesuk kowe lara, sing pilih yo tangga. Kudu cara. Kowe mandu sing rewang tangga. Kudu cara. Kowe mati sing ngene kuburan tangga. Kudu cara. Cara ruang. Hari murah. Jangan gengsi dengan pekerjaanmu. Yang kotor hanya bajumu, bukan uangmu. Lebih baik tanganmu kotor tapi hasilnya bersih daripada tangannya bersih tapi hasilnya Belum maju, udah mulai. Belum lagi ngomong ini. Karena provinsi Onghal. Sobri kalau ngomong lagi dulu. Aku tadi kayak jalan jelek. Ini yang rusak truk, yang rusak tronton, yang rusak mobil-mobil besar. Tak jawab, gue salah. Provinsi Onghal ini jalannya rusak. Sing rusak mobil truk, orang gangan truk, orang mobil gede, tapi sing rusak mobil memang. Lagi mana lagi? Soalnya duit saya ikut duit bangun jalan, malah dikorupsi, kalau jalan itu mau ambil. Provinsi Onghal. Terus kita main turun kita lakukan res, dia pasti langsung turun. Dari mana kalau kita naik Sakoni. Sumbang $1.000 Singapura, wes ngomong mana kalau kita angkat di sana. Ini mereka yang bukan, mengalir mereka kita umur, invasi, muncul. Sekarang kalau aku bilang muncul, kamu kan jadi gue. Sama perempuan saya pernah mau ngasih uang, maunya kasih mahal. Uang itu ngajian dong-dong itu kan 10 tahun yang lalu. Kok nambah-nambah lagi sangat dong. Gimana kalian? Terus kalau santai mau beli itu saya kelakuan yang ada dalam sehingga pakaian. Ngomong aku bakal cantik, maksiat itu ternyata bisa loro. Berapa bu? 2. Serius? Siapa yang dibaca? Lo foto menela kan? Ulang ya, langsung dari bapak ini berapa? Viral mana? Woi, Pak. Sama. Sorry, pakai suka. Nyumbang orang sanggup nyumbang oke dan coba
qalbi ghairullah. Wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ij'alna wa awladana wa dhurriyyatana ya Allah min ahli ilmi wa ahli al-Qur'an, min ahli dzikri wa riyadhah, min ahli ibadati wa ahli al-khair, wa ij'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ghair, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fahimna fi jami'il ulum wa faqihna fi din wa faqihna fi din wa faqihna fi din bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarakat Ring Sewu, Pak Bupati, Matur Nuwun, Pak Kiai, Matur Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.